Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Saramaka dari kelas PT IKJ Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas topik yang ketiga dari presentasi ini adalah hardware komputer. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah perangkat keras komputer, yang kedua perangkat keras input output, dan yang terakhir adalah proses pada perakitan komputer. Kita masuk ke pembahasan pertama, perangkat keras komputer. Hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Yang batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yaitu bagian yang non-material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi dan program-program. Perangkat lunak akan diinstalasikan ke dalam komputer melalui keyboard dan mouse. Tidak ada perusahaan pembuat perangkat lunak yang bisa memberikan garansi bahwa perangkat lunaknya 100% tidak memiliki kesalahan. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu pertama adalah perangkat keras, unit pemrosesan Central Processing Unit CPU, perangkat keras prosesor, yang kedua perangkat keras memori ROM dan RAM, dan perangkat keras input output. RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. Pemilihan RAM disesuaikan dengan form factor dari motherboard yang akan digunakan. Demikian juga dengan speed RAM yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan speed bus motherboard yang akan dipakai. Jika speednya berbeda, maka akan timbul masalah saat komputer dijalankan. Data tersimpan di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Dengan demikian, penyimpanan data dalam RAM hanya bersifat sementara saja. Sedangkan penyimpanan yang permanen dikenal dengan ROM, Read Only Memory. ROM ini tidak dapat menyimpan data berulang-ulang. ROM hanya mampu diberi data satu kali, sesudah itu hanya dapat dibaca saja. Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphic adapter, namun karena berkembang standar baku yang dikembangkan oleh IBM, yaitu standar VGA, maka komponen ini lebih dikenal dengan VGA card. Yang kedua adalah perangkat keras, input output. Prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Proses pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen di prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD, Advanced Micro Devices. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop. Monitor diletakkan di atas CPU, dan model tower, monitor diletakkan di samping CPU. Yang kelima adalah hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen ini semua data-data dan di aplikasi yang ada di PC disimpan.
di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA (Advanced Technology Attachment) atau lebih kenal dengan IDE (Integrated Drive Electronics) dan SCSI (Small Computer System Interface). Standar ini diperkenalkan oleh IBM. Floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membawa dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disket. Yang ketujuh adalah CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM, read only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun, akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD, sehingga muncul yang disebut CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW drive selain dapat membaca read data dari media CD dan DVD yang juga menulis write data ke dalam media tersebut. Drive ini dibedakan berdasarkan kecepatan baca dan tulisnya. Untuk kecepatan baca banyak dikenal 12 kali, 24 kali, 32 kali, 52 kali, sedangkan kecepatan tulis baru 16 kali. Yang ke-8, network adapter. Network adapter bisa disebut dengan NIC, Network Interface Card, dan LAN, Local Area Network Card, dan Internet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya, misalnya pemakaian printer bersama-sama. Yang ke-9 adalah sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Yang ke-10 adalah power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. Keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC melalui mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. 12. Mouse. Karena berbentuk seperti tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan mini 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Yang ke-13, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus dalam sebuah PC. Yang ke-14 adalah barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus dalam sebuah PC. Yang ke-15, monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan 2 teknologi yang berbeda, yaitu monitor menggunakan tamu CRT, cathode ray tube, dan monitor yang menggunakan LCD, liquid crystal display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor CRT lebih murah namun lebih besar bentuknya. Pokok pembahasan yang terakhir adalah proses pada perakitan komputer. Penyimpanan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengatur posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Yang kedua adalah memasang prosesor. Yang ketiga adalah memasang heatsink. Yang keempat memasang modul memori. Yang kelima memasang motherboard pada casing. Yang keenam memasang power supply.
Yang ke-7 memasang kabel motherboard dan casing. Yang 8 memasang drive. Yang 9 memasang card adapter. Yang ke-10 penyelesaian akhir. Dan yang ke-11 adalah pengujian program komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program Setup BIOS. Terima kasih, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.